Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran kita kali ini saya akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan materi fluida statis. Untuk itu perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Ke dalam sebuah bejana diisikan air. Kemudian di dasar bejana sudah terpasangkan sistem katrol seperti ini. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu pegas yang kemudian di ujung pegas bagian bawah diikatkan sebuah tali. Lalu dihubungkan pada katrol, ya, sambil dicelupkan dihubungkan pada katrol dan ujung lainnya diikatkan pada sebuah gabus. Dari ilustrasi tersebut, gabus berbentuk kubus dengan massa M dan massa jenisnya D serta sisi-sisinya adalah H. Nah, gabus tersebut diikatkan pada tali yang lembut dan ringan dan dicelupkan ke dalam air seperti pada gambar. Nah, diketahui rapat massa air adalah ρ. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya yang dialami pegas? Untuk menjawab soal ini, pertama kali kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Pertama kali kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada pegas. Nah, di sini karena sistem dalam keadaan seimbang, berarti tali dalam keadaan menegang. Berarti sepanjang tali bekerja tegangan tali. Nah, tegangan tali yang bekerja pada pegas arahnya ke bawah. Dan sebagai reaksi pada pegas bekerja gaya pegas yang arahnya melawan gaya tegangan tali, yaitu arahnya ke atas. Nah, kemudian kita lihat pada gabus. Pada gabus juga bekerja tegangan tali yang arahnya menjauhi gabus. Ya, jadi sepanjang tali itu bekerja tegangan tali yang berhubungan dengan gabus dan juga berhubungan dengan pegas, karena itu yang akan menjadi sorotan kita. Kemudian gabus memiliki massa di bawah pengaruh gravitasi bumi, maka pada gabus bekerja gaya berat W yang arahnya menuju pusat bumi. Lalu gabus bekerja atau berada pada sebuah fluida, berarti pada gabus bekerja gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Nah, jadi gaya Archimedes ini yang mengangkat gabus ke atas sehingga tali-talinya menegang. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengamati pegas. Nah, pegas karena dalam keadaan seimbang, maka bekerja pada pegas itu sigma F sama dengan 0. Sigma F adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada pegas. Dalam hal ini bekerja Fp ke atas dan tali ke bawah. Maka tali berarah negatif atau bernilai negatif. Nah, maka selanjutnya secara matematis Fp sama dengan T. Ini menjadi persamaan pertama. Selanjutnya kita amati sistem yang bekerja pada gabus. Nah, pada gabus berlaku juga sigma F sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada gabus adalah Fa, min W, dan min T. W dan T bernilai negatif karena arahnya ke bawah. Kemudian secara matematis diperoleh T sama dengan Fa min W. Nah, maka selanjutnya kita mengingat rumus gaya Archimedes dan gaya berat. Gaya Archimedes adalah ρ, dalam hal ini adalah ρ air dikali G dikali volume benda yang tercelup, dikurangi massa benda dikali G. Kemudian seperti yang kita tahu, volume benda yang tercelup adalah seluruhnya, berarti sama dengan sisi pangkat 3, jadi H pangkat 3. Massa jenis air adalah ρ. Kemudian massa benda diganti dengan ρ benda dikali volume benda. Maka akhirnya diperoleh dengan mengganti ρ benda dengan D, diperolehlah T sama dengan G kali
H pangkat 3 kali kurung Rho min D. Nah, jadi persamaan ini kita substitusikan pada persamaan pertama, maka diperolehlah secara matematis gaya pegas atau gaya yang dialami pegas adalah G kali H pangkat 3 kali kurung Rho min D. Demikian ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua, masih berkaitan dengan materi fluida statis. Perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Ke dalam sebuah balok kita isikan air, kemudian dilanjutkan dengan mengisikan ke dalam bejana tersebut minyak. Nah, karena minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, maka minyak berada di atas permukaan air. Kemudian ke dalam balok yang sudah diisi oleh air dan minyak tersebut, kita masukkan balok kayu, sehingga menempati posisi sedemikian. Nah, dalam ilustrasi tersebut, jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, balok kayu memiliki panjang sisi 10 cm dan 20%-nya dari volume balok kayu tersebut berada di dalam air, maka pertanyaannya, berapakah massa balok tersebut? Nah, mari kita bahas. Anak-anakku sekalian, dalam menyelesaikan persoalan ini, maka sebaiknya kita menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, pertama kali adalah karena sebagian balok berada di dalam air, maka balok akan mengalami gaya Archimedes yang dilakukan oleh air yang arahnya ke atas. Kemudian, karena sebagian dari balok itu berada di dalam minyak, maka balok pun mengalami gaya Archimedes yang dilakukan oleh minyak, yang arahnya juga ke atas. Kemudian, karena balok memiliki massa dan berada di bawah pengaruh gravitasi bumi, maka balok memiliki gaya berat W yang arahnya menuju pusat bumi. Nah, selanjutnya ya, dengan mencatat dulu yang diketahui di dalam soalnya adalah massa jenis air yaitu 1 gram per cm kubik, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, lalu volume benda yang tercelup di dalam air adalah 20%, dan sisi-sisi dari baloknya adalah 10 cm, lalu ditanyakan berapakah massa balok, maka penyelesaiannya adalah di sini karena balok ada dalam keadaan seimbang, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Sigma F adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Dalam hal ini, sigma F terdiri dari positif gaya Archimedes air ditambah gaya Archimedes minyak dikurangi W sama dengan 0. Gaya Archimedes air adalah Rho air dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam air. Gaya Archimedes minyak adalah Rho minyak dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam minyak. Min W, W adalah M kali G, yaitu massa balok dikali G. Nah, selanjutnya karena semua persamaan mengandung G, maka G bisa dicoret atau bisa dibagi dengan G. Ya. Selanjutnya, massa balok secara matematis dapat dituliskan sama dengan Rho air kali volume benda yang tercelup di dalam air ditambah Rho minyak dikali volume benda yang tercelup di dalam minyak. Dan seperti di dalam penjelasan pada soalnya, volume benda yang tercelup di dalam air adalah 20% dari volume benda. Dan otomatis berarti sisanya 80% berada di dalam minyak. Maka dilanjutkan secara matematis, 20% itu adalah 0,2, lalu volume balok adalah 10 pangkat 3 karena sisi balok adalah 10 cm. Kemudian ditambah dengan Rho minyak dikali 0,8 dari volume balok. Nah, Rho minyak 0,8, volume balok 10 pangkat 3. Selanjutnya secara matematis akhirnya diperoleh massa dari benda tersebut adalah
840 gram. Nah, jadi mudah ya penyelesaiannya.